Ya, kita geser sedikit ke pembahasan firman Tuhan hari ini tentang jadi batuk ya. Tentang kebun anggur siapa? Nabot. Nah, Nabot ini buat kebun anggur dan kemungkinan kebun anggurnya bagus ya. Punya hasil yang baik. Kemudian raja siapa namanya? Ahab dan istrinya sama ada? Isabel. Mereka ngapain? Merampas kebun anggur Nabot. Ya, jadi kita mau meng-highlight masalah rampas merampas. Ya. Rampas milik orang itu sudah jelas-jelas bahwa itu perbuatan tidak benar, tidak baik, melanggar hak orang. Ya. Orang berusaha, dia yang rampas, dia yang menikmati. Nah, itu adalah perbuatan sewenang-wenang, perbuatan yang tidak manusiawi, perbuatan yang jahat. Tetapi apakah di era modern kayak ini, di mana semua sudah serba bagus, apakah masih ada perilaku rampas merampas itu? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Oh, banyak. Kisah rampas tanah orang, rampas milik orang itu masih di mana-mana terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang tega merampas milik orang lain? Kenapa orang tega merampas milik orang lain? Kalau kita coba pikirkan, Isabel dan Ahab adalah orang-orang yang mampu. Mereka tinggal di lingkungan istana, mereka punya kekayaan yang luar biasa. Tapi kenyataannya mereka mencuri, mengambil, merampas milik orang. Ini pertanyaan yang cukup klasik, kenapa orang sudah punya tapi dia masih merampas? Nah, jawabannya tentu yang pertama, manusia itu tidak punya rasa puas. Tidak punya apa? Rasa puas. Selalu ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Nah, makanya Alkitab bilang bahwa kendalikanlah diri, kuasailah dirimu. Kuasailah. Salah satu buah roh dan nilai-nilai dalam kekristenan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Orang bisa menguasai diri dengan baik, maka dia tidak mudah untuk berbuat atau bertindak dengan sewenang-wenang. Pak Abraham, saya anak SMP, Pak Abraham. Apakah saya bisa berlaku atau berperilaku seperti si Isabel dan Raja Ahab? Bisa. Wah, emang contohnya seperti apa, Pak Abraham? Kamu mengambil hak orang lain. Haknya apa? Bisa hak waktunya, hak dari kesempatannya, hak dari uangnya, hak dari pakaiannya, hak dari makanannya, dan sebagainya. Terus saya buat itu terhadap siapa? Bisa terhadap temanmu, bisa terhadap kakak dan adik. Kamu merampas hak, memaksakan diri, jadi egois. Mau kamu yang dapat, mau kamu yang menang, mau kamu yang harus diperhatikan, mau kamu yang harus mendapat yang terbaik. Nah, itu namanya merampas hak. Apakah kamu bisa merampas hak temanmu? Bisa. Temannya mungkin teman kamu yang harus dapat kesempatan, tapi dengan segala daya dan upaya kamu berbohong, lalu kamu yang dapat kesempatan. Nah, itu namanya merampas hak orang. Contoh nih, mau calon jadi apalah di depan sini, pemimpin. Kamu
jelek-jelekin teman, cuman apa? Supaya merampas posisinya. Nah kayak gitu. Jadi Nabot dirampas usaha dan jerih lelahnya karena Ahab adalah raja yang rakus. Dia tidak puas dengan apa yang dia punya. Bahkan dia punya kerajaan, dia punya pasukan, dia punya segala-galanya, tapi dia masih haus milik orang lain. Ini tindakan jahat. Banyak kali hal ini terjadi di keluarga-keluarga. Ada yang bersaudara merampas milik saudaranya, mengambil hak saudaranya karena dia mau dapat semua. Dia menindas saudaranya, dia menindas orang tuanya, dia berlaku tidak adil. Cuman karena apa? Dia mau supaya dia dapat semua. Apakah kamu orang yang termasuk rakus, suka merampas hak orang lain? Merampas hak itu jangan pikir bahwa cuman kayak Ahab itu, ambil tanah orang. Kamu merampas waktunya orang, kesempatannya orang, kamu malak orang lain dan sebagainya, itu merampas. Nah, pertanyaannya, apakah kamu anak yang suka merampas? Suka tidak? Ya? Yang benar, jawabanmu mulai melambat itu. Benar atau tidak? Tidak. Syukurlah tidak ya. Merampas hak saudaramu? Tidak ya? Sekarang tidak, hati-hati di waktu akan datang. Karena biasanya sifat tamak, tidak puas, rakus, ingin memiliki milik orang lain, mengingini milik orang, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang tidak puas, orang yang selalu rakus dan pingin. Dia tidak bersyukur pada apa yang dia punya. Dia bersyukur kalau orang lain punya diambil. Itu baru dia mau. Oke, sampai situ sharingnya. Tuhan berkati.